Sudah 2 hari ini, Bu Lestari, ibu mertua saya, tinggal di rumah kami. Kedatangannya ke kota sebenarnya cukup mendadak, katanya rindu dengan anak dan cucunya, serta ingin menghabiskan waktu liburan semester dengan refreshing di sini. Sebagai seorang guru SMA senior di kota asal kami, Bu Lestari memang jarang punya waktu senggang. Maka, ketika sekolah libur hampir sebulan, beliau langsung memutuskan untuk berkunjung. Sejak menikah dengan Dinda, putrinya, 5 tahun lalu, saya membawa istri saya ikut tinggal di kota ini karena pekerjaan saya di perusahaan konstruksi besar. Lokasinya jauh dari kampung halaman, bahkan beda pulau, jadi kami hanya bisa mudik setahun sekali saat Lebaran. Jadi, bisa dibilang ini adalah kali kedua Bu Lestari datang ke rumah kami. Pertama kali waktu Dinda melahirkan anak kami, Farah, dan sekarang di kunjungan liburannya kali ini. Namun, berbeda dengan kedatangan sebelumnya, kali ini Bu Lestari datang seorang diri. Pak Herman, ayah mertua saya, tidak ikut. Katanya tidak bisa cuti karena pekerjaannya di kantor kecamatan sedang padat, apalagi beliau sudah dekat usia pensiun. Sementara Bu Lestari sendiri masih terbilang muda untuk ukuran ibu mertua. Usianya baru 47 tahun, terpaut hampir 10 tahun dengan Pak Herman. Penampilannya pun masih terlihat segar dan anggun, bahkan orang-orang yang baru kenal sering salah mengira beliau kakak dari istri saya. Jujur saja, kalau saya bandingkan sekilas, memang ada kemiripan antara Dinda dan ibunya. Sama-sama berwajah manis, kulit bersih, dan sorot mata yang teduh. Hanya saja Dinda bertubuh ramping seperti ayahnya, sedangkan Bu Lestari berpostur lebih berisi, membuat auranya terlihat lebih berwibawa. Mungkin karena itu juga banyak yang bilang putri kami, Farah, lebih mirip neneknya daripada ibunya sendiri. Cerita ini terjadi saat saya baru saja pulang dari perjalanan dinas. Selama seminggu penuh saya ikut pelatihan kenaikan jabatan di luar kota, jadi selama Bu Lestari sudah di sini, saya belum sempat bertemu dengannya. Begitu tugas selesai, saya langsung pulang tanpa memberi kabar pada Dinda. Maksud hati ingin memberi kejutan. Waktu itu sudah lewat pukul 11 malam saat saya tiba di rumah. Rumah sudah sepi. Dinda dan Farah pasti sudah tidur. Tanpa banyak pikir, saya langsung menuju kamar belakang, kamar saya dan Dinda. Sejak dulu kami memang tidur terpisah saat Farah masih kecil, agar Dinda lebih mudah menenangkan putri kami kalau rewel malam. Tapi biasanya kalau saya pulang, Dinda akan pindah ke kamar kami untuk menemani. Dan benar saja, saat itu saya lihat seseorang sudah tidur di atas ranjang. Lampu kamar sengaja dibiarkan mati, hanya ada cahaya redup dari luar jendela yang masuk lewat tirai tipis. Samar-samar saya lihat sosok yang saya kira Dinda. Pakaian tidurnya pun seperti yang biasa dikenakan Dinda jika sedang ingin tampil manis. Malam itu, tanpa curiga, saya pun mendekat dan melepas rindu setelah seminggu berjauhan. Awalnya saya pikir Dinda memang sedang lelah sebab dia lebih banyak diam dibanding biasanya, tapi bahasa tubuhnya tidak menunjukkan penolakan, justru seakan memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Saya semakin larut dalam suasana, mengira itu memang Dinda yang sudah menunggu saya pulang. Hingga di satu momen, ketika hampir selesai dengan kebersamaan kami malam itu, suara lirih dari orang di samping saya membuat seluruh tubuh saya membeku. "Maaf Rio, aku bukan Dinda," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Saya tertegun. Untuk beberapa saat saya merasa seperti tersambar petir di malam gelap. Tak percaya dengan apa yang baru saya dengar, saya buru-buru menyalakan lampu kamar. Dan saat itulah saya mendapati kenyataan pahit yang membuat jantung saya seperti jatuh ke lantai. Di depan saya, tersenyum kecil seolah menenangkan, duduklah Bu Lestari. Ya Tuhan, ibu mertua saya sendiri. "Bu, saya kira itu Dinda. Saya benar-benar tidak tahu." Suara saya tercekat, gemetar. "Sudah Rio, tidak perlu panik," jawab Bu Lestari tenang. "Cepat bangunkan Dinda, biar dia buatkan kopi untukmu." Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju kamar depan, membangunkan Dinda, dan pura-pura tak terjadi apa-apa. Malam itu saya tidur dengan gelisah, kepala penuh kecamuk rasa bersalah, dan malu yang luar biasa. Tak pernah terbayang dalam hidup saya akan ada kejadian seperti ini. Keesokan paginya,
Saya sengaja pura-pura masih tidur ketika Bu Lestari mengetuk pintu, mungkin ingin membangunkan saya untuk berangkat kerja. Padahal sebenarnya saya masih libur 3 hari lagi, tapi saya terlalu canggung untuk keluar kamar dan bertemu dengannya. "Rio, bangun nak, sudah pagi, kalau kesiangan nanti telat kerja." Suara Bu Lestari terdengar lembut dari balik pintu. Saya menjawab pelan, "Masih libur Bu, maaf, saya masih ngantuk." Padahal sebenarnya saya sudah mandi dan berpakaian rapi sejak tadi, hanya saja memilih tetap berbaring, mencoba menghindari tatap muka dengannya. Namun, rupanya Bu Lestari tidak langsung pergi. Saya mendengar pintu kamar dibuka pelan dan langkah kakinya masuk ke dalam. Jantung saya berdegup kencang. Apa yang Bu Lestari ingin bicarakan? Kenapa dia masuk ke kamar? Dan saat itulah, tanpa saya duga, ia duduk di tepi ranjang, menepuk bahu saya pelan, lalu berbisik, "Kamu ini, semalam aku yang pura-pura tidur, sekarang kamu yang pura-pura tidur, ya." Aku hanya bisa terdiam. Punggungku tetap menghadap Bu Lestari, berpura-pura tertidur meskipun jantung ini berdegup nyaris tak karuan. Tak pernah dalam hidupku membayangkan akan ada momen seperti ini. Seolah semua jadi salah langkah sejak malam itu. Dan kini ibu mertua sendiri duduk di tepi ranjang, seperti sengaja memperpanjang ketegangan yang sejak semalam belum reda. "Aku nggak marah kok," bisiknya lagi, suaranya lembut, seolah menenangkan anak kecil yang ketakutan. "Aku paham, itu cuma salah paham. Sudah, lupakan saja. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakan? Wajahnya, sentuhannya, napasnya semalam, semua terlalu nyata. Seharusnya aku segera meminta maaf dengan jelas, menunjukkan penyesalan, menjaga batas. Namun yang kulakukan malah diam kaku, takut menatapnya langsung. Tak lama kemudian, aku mendengar Bu Lestari berdiri dari ranjang. Ia berjalan pelan keluar kamar sambil menutup pintu dengan hati-hati. Begitu sunyi kembali, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Namun percuma, bayangan semalam terus berputar di kepala. Hari itu aku berusaha menghindar semampu mungkin. Setelah akhirnya keluar kamar menjelang siang, aku pura-pura sibuk di teras rumah, membersihkan motor, mengecek handphone, apapun asal tidak terlalu lama berada di ruang tengah tempat Bu Lestari dan Dinda bercengkerama. Untungnya Dinda seolah tak mencurigai apapun. Ia tetap ceria, bercerita panjang lebar soal aktivitas Farah selama aku dinas. Tapi berbeda dengan Bu Lestari, ada beberapa kali aku menangkap sorot matanya mengarah kepadaku, bukan pandangan tajam menegur, melainkan sebaliknya, hangat, lembut, seakan ingin bilang, "Santai saja, rahasia ini aman." Dan justru itulah yang membuatku makin gelisah. Kenapa beliau bisa setenang itu? Kenapa aku justru yang makin merasa bersalah? Sore harinya, saat Dinda mengajak Farah main ke taman kompleks, aku memilih tidak ikut. Alasan klise, pura-pura capek, padahal sebenarnya ingin menjauh sebentar, memberi jarak. Namun baru 15 menit setelah mereka pergi, Bu Lestari keluar ke teras, membawa 2 gelas teh hangat. "Temani aku sebentar Rio, masa cuma sibuk sendiri?" katanya sambil duduk di kursi rotan, tepat di samping tempat aku bersandar. Mau tak mau, aku mengikuti ajakannya. Kami duduk berdampingan, hening beberapa saat, hanya suara burung sore dan angin lembut yang mengisi kekakuan. "Aku serius soal semalam, lupakan saja," ucapnya tiba-tiba, menatap lurus ke depan tanpa memandangku. Anggap nggak pernah terjadi. Aku mengangguk pelan. "Iya Bu, saya benar-benar minta maaf. Sumpah, saya kira itu Dinda." Bu Lestari tersenyum kecil. "Aku tahu, aku juga nggak salahin kamu. Aku juga, ya, terlalu diam waktu sadar kamu salah sangka." Ia tertawa pelan, seperti menertawakan dirinya sendiri. "Aneh ya, kok malah aku yang merasa bersalah sekarang. Aku tak tahu harus merespons apa. Lidahku keluh, bahkan sekadar senyum pun rasanya kaku. Yang penting kita sama-sama jaga rahasia ini, ya? Jangan sampai Dinda tahu. Bisa runyam kalau dia salah paham." Lanjutnya, "Jangan khawatir Bu, nggak bakal ada yang tahu," jawabku cepat. Setelah itu kami sama-sama diam lagi, tapi ada suasana baru yang sulit dijelaskan. Sejak kejadian semalam, ada jarak yang terasa lebih dekat, meski kami berusaha pura-pura biasa. Bahkan saat obrolan ringan pun, ada pandangan mata yang lebih dalam, seakan menyimpan pesan tersembunyi yang hanya kami berdua pahami. Menjelang maghrib, Dinda dan Farah pulang.
suasana kembali normal. Tapi aku sadar, dalam hati kecilku ada sesuatu yang berubah. Ada rahasia di antara aku dan Bu Lestari yang tak mungkin sepenuhnya hilang begitu saja. Dan tanpa kusangka, malam itu saat aku hendak masuk kamar, Bu Lestari sempat membisikkan sesuatu saat melewati dapur. Kalau masih nggak bisa tidur, pintu kamarku nggak dikunci. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan justru terdengar seperti pengingat atas kegelisahan di dalam dada. Dinda sudah tertidur pulas bersama Farah di kamar. Aku berbaring memandang langit-langit, mencoba memaksa mata terpejam, tetapi percuma. Kalimat Bu Lestari sebelum maghrib tadi terus berputar di kepala. Kalau masih nggak bisa tidur, pintu kamarku nggak dikunci. Ucapan itu seharusnya ku buang jauh-jauh. Anggap saja hanya candaan, basa-basi untuk mencairkan suasana canggung pasca insiden kemarin. Tapi nyatanya, semakin aku mencoba melupakannya, semakin kuat bisikan itu mengajak pikiranku melangkah lebih jauh. Ada bagian diriku yang merasa tertantang, penasaran, sekaligus takut. Ini salah, terlalu salah. Tapi kenapa godaannya terasa begitu nyata? Sudah hampir pukul 1 dini hari, rumah benar-benar senyap. Aku bangkit dari ranjang, berjalan pelan menuju dapur untuk minum. Mungkin dengan meneguk air dingin, pikiranku bisa sedikit tenang. Tapi begitu sampai di dapur, mataku refleks menoleh ke arah koridor menuju kamar Bu Lestari. Lampu kecil di depan kamarnya masih menyala. Pintu tertutup rapat, tapi aku tahu persis apa yang ia katakan sebelumnya. Tanpa sadar, langkahku pelan-pelan mendekat. Bukan untuk masuk, hanya memastikan, hanya melihat. Tapi saat aku hampir tiba di depan pintu, suara lembut terdengar dari dalam. "Rio?" Aku terdiam. Jantung berdetak makin kencang. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, namun jelas memanggil namaku. Aku menelan ludah, mencoba bersuara pelan. "Iya Bu, saya cuman ambil minum." Ada jeda singkat sebelum ia menjawab lagi. "Masuk aja, aku nggak bisa tidur." Tubuhku seolah bergerak sendiri. Tangan ini membuka pintu perlahan, dan di dalam sana Bu Lestari sudah duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan daster tipis berwarna biru muda. Rambutnya tergerai lepas. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap memancarkan pesona yang sulit dijelaskan. "Maaf, saya ganggu," ucapku pelan, berdiri kikuk di dekat pintu. Ia tersenyum lembut. "Nggak ganggu. Aku malah senang ada teman ngobrol." Aku maju beberapa langkah, duduk di kursi kecil dekat meja rias, menjaga jarak sebisa mungkin, namun bahkan dari situ, aroma tubuhnya samar-samar tercium, wangi lembut yang entah kenapa makin memperparah kegelisahan ini. "Kamu nggak tidur karena kepikiran semalam ya?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Iya Bu, jujur aja, saya masih malu." Bu Lestari tertawa kecil. "Aku juga kok, tapi sudahlah, kita manusia biasa. Kadang ada hilaf, ada momen gak sengaja." Aku mengangguk lagi, tapi dalam hati justru merasa kalimat itu makin menjerumuskan. "Saya cuma takut kalau nanti jadi keterusan." Ia menatapku lama. Pandangannya dalam, seperti mencoba membaca isi hatiku tanpa perlu kata-kata. "Lagian, memangnya kalau keterusan kenapa?" tanyanya pelan, seolah menantang. Aku menahan napas. Rasanya seperti ada badai kecil yang berputar di dadaku. "Bu, saya suami Dinda. Dan aku ibunya," potongnya cepat. "Aku tahu peran kita masing-masing, tapi aku juga perempuan Rio, yang kadang merasa sepi, yang kadang butuh perhatian." Aku terdiam. Tidak pernah sedikit pun terpikirkan sebelumnya bahwa Bu Lestari punya sisi rapuh seperti ini. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai sosok wanita paruhbaya yang anggun, tenang, dan penuh wibawa. Tapi malam ini, di balik semua itu, ternyata ada kesepian yang selama ini tersembunyi. "Udah lama aku nggak ngerasa diperhatikan laki-laki," lanjutnya lirih. "Dari sebelum suamiku meninggal pun, rasanya aku kayak hidup sendiri." Aku merasa dadaku sesak.
Ada empati yang muncul, tapi juga diiringi godaan yang makin sulit dibendung. Ini salah, aku sadar. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang ingin menjadi orang yang mengisi kekosongan itu, meski cuma sebentar. Aku nggak maksa kok, katanya lagi, tersenyum pelan. Kalau kamu mau balik ke kamar, nggak apa-apa. Aku ngerti, tapi aku tidak bergerak. Tubuhku tetap terpaku di tempat. Bahkan ketika mataku bertemu lagi dengan tatapannya yang hangat itu. Dan saat ia menggeser posisi di ranjang, memberikan ruang kosong di sebelahnya, aku tahu ini persimpangan. Pulang ke kamar atau melangkah lebih jauh. Dan pada akhirnya, tanpa satu kata pun, aku berdiri dari kursi, berjalan pelan mendekatinya, lalu duduk di sisi ranjang. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Detik itu juga aku tahu, apapun yang terjadi malam ini takkan pernah bisa dihapus begitu saja. Bu Lestari menatapku lama, sebelum akhirnya berbisik, "Cuman malam ini aja ya." Aku mengangguk. Meski dalam hati, aku tahu, tidak ada yang benar-benar cuman sekali dalam cerita seperti ini.